Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Kita ngobrol lagi bersama Bung Rocky Gerung. Bung Rocky Gerung ini kelihatannya ya, front pertempuran di Pilpres 2024 ini betul-betul sudah menjadi dua kubu saja ini. Yang kubu terbesar, front pertempuran utama itu adalah Ganjar Pranowo atau PDIP itu berhadapan dengan Pak Jokowi gitu. Dan ini kelihatan sekali. Kita ingat berapa waktu yang lalu atribut-atributnya Ganjar Mahfud dibersihkan ketika Pak Jokowi datang berkunjung ke Gianyar Bali. Ini yang terbaru yang sedang sangat viral juga ini di Siantar. Rupanya pematang Siantar ini di Sumatera Utara ya. Ketika Ganjar mau berkunjung ke sana dan memberikan kuliah umum di sana, atributnya itu disapu bersih oleh oleh polisi satuan polisi Pamong Praja gitu. Ini memang biasanya kalau kalau apa konflik antar keluarga itu jauh lebih lebih sadis dibandingkan konflik itu dengan orang luar gitu ya. Itu betul tuh, buat dendam itu kalau udah menyangkut perselisihan keluarga itu habis-habisan. Hmm. Dan total war akan berlangsung di dalam kubu PDIP sendiri. Kan tetap Hmm. Jokowi itu bagian dari PDIP. Hmm. Tapi kita lihat secara politik, Jokowi pasti mulai tahu bahwa apapun Ganjar itu tetap PDIP dan ada keyakinan pada masa PDIP bahwa Pak Jokowi itu melakukan pelecehan terhadap partai. Itu dasarnya. Hmm. Dan ketakutan itu menyebabkan Jokowi mulai mengantisipasi bahwa walaupun Megawati berselisih dengan dia dan tidak mungkin lagi diatasi, tetapi dia tidak bisa tundukkan masa PDIP yang dibawa. Itu Hmm. Hmm. intinya tuh. Jadi sebetulnya ya nasionalisme itu kan captive marketnya PDIP. Saya selalu mengkritik Ganjar, tetapi dalam soal semacam ini tetap kita anggap bahwa Jokowi nggak fair. Ganjar harus dibiarkan untuk ikut dalam kompetisi dong. Hmm. Walaupun apapun problem Anda dengan PDIP, tapi Ganjar itu dinyatakan sebagai calon presiden oleh konstitusi dan hargai keputusan konstitusi itu. Anda boleh menganggap bahwa Ganjar tidak bermutu seperti kritik banyak orang, tetapi hak Ganjar untuk ikut tampil jangan dihalangi itu. Nah, penghalangan itu menunjukkan bahwa kepanikan presiden itu menjadi-jadi itu. Ya mungkin Ganjar dia dihalangi 10% aja udah menang lah Jokowi. Tetapi Jokowi mau menunjukkan bahwa dia bisa atur loh PDIP dan dia punya peralatan untuk menghalau Ganjar. Nah ini kan arogansi semacam ini yang memang melekat pada cara berpikir Pak Jokowi. Jadi betul bahwa authoritarian personality, watak otoriter itu memang bermukim di dalam darah politik keluarga ini, yaitu keluarga Pak Jokowi itu. Nah itu intinya. Kita lihat bagaimana baliho Gibran itu dalam satu malam itu udah 1 juta mungkin yang dipasang. Sementara baliho Ganjar itu diturunkan di mana-mana. Itu namanya bukan fair play. Itu artinya pengkhianatan terhadap prinsip bahwa dalam demokrasi mesti ada hal yang dikompetisikan. Nah, kompetisi Ganjar dan Jokowi itu ya biasa aja kan. Kompetisi Anies dengan Pak Prabowo ya biasa aja tuh. Jadi jangan lakukan sesuatu yang akan dicatatkan oleh sejarah bahwa Joko Widodo memang adalah orang yang bengis secara politik tuh. Ya, ya. Nah, ini kan kalau kita perhatikan, saya kira soalnya dengan Ganjar itu bukan soal mutu tidak mutu buat Pak Jokowi ya, karena kita tahu kan sebelumnya justru Ganjar ini yang sebenarnya dipersiapkan oleh Pak Jokowi untuk menjadi next Ya, Jokowi. Atau jangan-jangan setelah kita sekarang melihat situasi sekarang ini ya, ketika ke Gibran yang dimajukan, jangan-jangan sebenarnya endorsementnya Pak Jokowi terhadap Ganjar beberapa waktu yang lalu itu juga bagian dari political deception gitu. iya itu artinya semua dugaan tentang keburukan yang mulai muncul di kita tuh. Dan yang pasti adalah Jokowi nggak ingin dia kalah. Yang pasti Jokowi nggak mungkin menyodorkan diri untuk adili nanti setelah dia lengser tuh. Jadi sebetulnya ada ketakutan pada Pak Jokowi, kasus anak-anaknya mungkin, kasus ijazah segala macam, atau lebih dari itu, dia memang ingin menikmati kekuasaan secara terus-menerus. Jadi bayangan kita tentang demokrasi hancur hari ini. Bayangan kita tentang pemilu yang bersih udah nggak ada harapan. Hmm. Survei-survei diarahkan untuk membenarkan satu putaran, eh, apa namanya nih baliho-baliho dari lawan politik itu diturunkan. Untung Anies nggak banyak baliho, jadi nggak ada yang diturunin. Kira-kira Iya, kita anggap iya, begitu iya. kan. Jadi Anies sebetulnya ya dapat rahmat terselubung dalam pertandingan ini. Tapi kita mesti ingat juga bahwa mungkin Anies itu dianggap ya Anda bukan pesaing kami lah. Kami akan menang walaupun dengan cara berdarah-darah. Dalam pikirannya Jokowi begitu. Jadi Ganjar adalah prime enemy itu. Enemy nomor satu yang mesti dihalau lebih dahulu. Setelah selesai, maka bisa diatur nanti bahwa kemudian Anies yang akan digusur. Jadi perencanaan politik itu kita lihat steppingnya udah mulai berjalan hari ini.
Ya. Dan tapi saya kira dengan posisi PDIP yang dan kepribadian Ibu Megawati, mereka pasti tidak akan maunya menyerah begitu saja. Saya sih membayangkan gitu ya, yang dipikirkan oleh Ibu Megawati dan teman-teman PDIP di zaman Pak Harto yang begitu kuat saja kita bisa bertahan mampu melawan, masa sih ngadepin Jokowi, orang yang kita juga tahu, sama-sama tahu kartunya, kita nggak bisa menang juga gitu. Saya kira itu peralatan ideologi dari Ibu Mega. Tetapi peralatan ideologi itu juga kalau ditukar tambah dengan peralatan politik Pak Jokowi juga masih masih banyak kan Pak Jokowi, karena Pak Jokowi masih pegang sprindik kira-kira beberapa tokoh PDIP. Walaupun itu jadi semacam alat tukar tambah nanti. Tapi bagi kita masyarakat sipil ingin lihat konfrontasi itu berlangsung secara etis tuh. Bahwa Jokowi melakukan kecurangan dengan mengerahkan aparat untuk menghajar PDIP. PDIP punya peralatan, tapi peralatannya makin lama makin terbatas juga karena di dalam partai itu dan di partai-partai lain ada ada kasus-kasus yang masih dipegang oleh Jokowi. Jadi kita sebetulnya lagi nonton ini akhirnya saling saling mengamputasi sebetulnya. Tapi udahlah kita kita anggap ini bisa diselesaikan nanti. Yang penting kompetisi itu jangan dipakai atau jangan dibatalkan dengan cara-cara yang tidak etis. Tetap kita ingin agar Pak Ganjar Pranowo itu lolos di dalam putaran-putaran pemilu bukan karena kecurangan, tapi karena memang ada rakyat yang menginginkan Ganjar itu dalam kualitas apapun untuk jadi presiden. Ya, terima aja kan fakta itu kan. Nah ini yang memungkinkan kita menduga dengan kuat bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi juga kira-kira akan tidak ada efeknya karena Jokowi sudah keluarkan seluruh kemampuan dia untuk menghalangi proses politik berjalan berjalan melalui sistem kompetisi. Tidak akan ada sistem kompetisi. Demikian juga kata kata Gibran, tidak ada perubahan, yang ada adalah keberlanjutan segala macam tuh. Jadi Ya. ini satu paket juga bahwa nggak mungkin kalian menang kira-kira begitu. Kubu kami yang akan menang tuh. Dengan cara apa? Cara apapun kubu kami harus menang. Kenapa begitu? Karena kami menginvestasikan kerusakan moral pada bangsa yang kalau bangsa ini bersih, borok-borok politik kita kami di 9 tahun ini akan dibuka. Itu intinya kan. Jadi problem-problem ini mesti kita baca bahkan lebih mendalam bahwa ada yang disembunyikan oleh dinasti Jokowi dan banyak hal yang orang tahu, orang hanya bisa intip dan mulai merasa bahwa iya, memang Jokowi ternyata dari awal ada seorang otoriter. Nah, intipan itu baru bisa dibaca oleh Gunawan Muhammad selama 9 tahun terakhir. Nah, orang-orang budayawan ini pun bisa disulap pikirannya, apalagi rakyat kecil yang hanya tidak lulus SMP. Itu kan itu Hmm. problem antropologi politik kita. Saya jadi teringat ya, memang benar ya, kemarin di Lampung ya, Gibran itu bicara bahwa tidak ada namanya perubahan tuh, yang ada tadi itu ya keberlanjutan begitu ya. Dan saya jadi terheran-heran, oh benar-benar ya ini anak muda ini cara berpikirnya betul-betul dia ini apa, semacam cuma imitasi saja dari bapaknya, tapi dalam versi yang lebih buruk begitu. Ya betul. Dan kita mulai baca bahwa trait personality Pak Gibran sebagai cawapresnya Pak Prabowo itu juga ada elemen kekuasaan yang berlebihan di situ tuh. Dengan cara yang terlalu tanpa diedit menganggap bahwa tidak mungkin ada perubahan. Loh, jadi dasarnya memang pikiran-pikiran di meja makan Pak Jokowi sudah masuk ke dalam pikiran Gibran, masuk pada pikiran Kaisang, masuk pada pikiran Bobi, masuk pada pikiran Pak Usman segala macam tuh. Dan ini yang kita sebut sebagai satu politik kongguan. Akhirnya bisa kita lihat dari jauh bahwa memang itu direncanakan dari awal di meja makan keluarga tuh. Nah, proses-proses ini yang pasti diketahui oleh sebagian besar elit di dalam kabinet, tetapi semuanya diam tuh. Tetap kita mesti kasih sinyal bahwa ada bahaya kalau keputusan politik hari ini tidak didasarkan pada kompetisi etis yang fair, dan kita akan lihat bahwa Pak Prabowo tentu mengerti keadaan semacam ini, tapi Pak Prabowo juga mau tegak lurus dengan prinsipnya bahwa dia mesti jadi presiden. Oke, tetapi satu waktu akan ada kecelakaan-kecelakaan di dalam kabinet kalau kabinet ini dipimpin Pak Prabowo yang tidak pernah diduga sebelumnya. Kita sudah menduga bahwa ada dua mentalitas yang harus kita awasi dari sekarang, itu authoritarian personality di dalam kubu Pak Jokowi dan kemampuan Pak Jokowi untuk melupakan balas jasa pada Pak Ibu Mega. Itu dua hal yang akan diingat oleh masyarakat Indonesia yang selalu melihat kok ada ketidakjujuran ya, kok orang itu pongah ya, kok orang itu nggak tahu diri ya. Itu, nah, dendam ini akan mengendap pada masyarakat kita dan bisa meledak ketika ditemukan kecurangan di dalam proses politik atau perhitungan suara nanti. Ya.
Dan kemudian jadi kita teringat kembali ya bagaimana ketika Gibran menyampaikan pidato saat bersama dengan Pak Prabowo menjelang pendaftaran waktu itu ya ke KPU, yang dia mengingatkan bahwa tenang saja Pak Prabowo, saya sudah ada di sini. Saya kira itu memang nggak salah gitu kalau para pemerhati, para psikolog melihat, wah anak ini punya waham gitu, waham besar kebesaran gitu, bahwa dia sebenarnya lebih lebih gede dari Pak Prabowo, dan Pak tahu bahwa Pak Prabowo itu butuh dia untuk menangkan Pilpres. Ya itu akhirnya netizen mulai membuka beberapa penggalan perilaku Gibran di publik. Bagaimana Gibran mencopot apa namanya itu Oh ya, maskernya seorang anggota pas Pampres ya, betul. itu dan menunjukkan dia diri bahwa dia itu komandan. Padahal dia adalah public servant, petugas negara yang dipilih untuk memimpin Solo itu, dan mestinya etik kesipilan itu atau civility itu mesti dia tunjukkan kan, bukan dengan cara kalau pemimpin TNI yang lakukan itu dia copot, itu memang biasa dalam tradisi tentara Hmm. komando, nggak perlu ada diskusi, itu copot aja tuh. Hmm. Tapi ini ada seorang sipil yang melakukan satu perangai yang sangat militeristik, dan itu yang mendebarkan sebetulnya publik kita, dan orang mulai melihat bahwa jejak-jejak otoritarian ada pada Gibran dan ada pada keluarga itu tuh. Di bahasa tubuh, pilihan diksi segala macam tuh. Kalau kasar yang ada soal, tetapi watak itu kan terbaca dari bahasa tubuh. Oh ini orang betul-betul ada unsur kebengisan di situ. Dan kita sebetulnya masih bisa ingatkan pada Gibran, Anda itu masih muda dan reputasi Anda bisa Anda cicil, bukan bukan Anda hambur-hamburkan hari-hari ini. Sayang betul bahwa seseorang yang pernah kita harapkan atau satu keluarga yang pernah kita harapkan memberi semacam ethics of civilian di dalam politik Indonesia ternyata tidak berlangsung. Tetap Ya. orang anggap bahwa ya ini keluarga sederhana, ini tata bahasanya sopan, tetapi watak orang itu terbaca ketika diumpankan pada kekuasaan, kan itu dasarnya yang Ya, jadi ya. dalil di mana-mana. Ujilah manusia ketika dia mulai diberi kekuasaan. Kita akan lihat bahwa watak personality yang otoritarian itu mulai mekar pada keluarga Jokowi. Tapi hati-hati ya Anda kalau menyinggung soal mudah-mudahan, karena sekarang ini kelihatannya banyak kemudian para pendukungnya Pak Jokowi itu selalu mencoba menyerang publik yang mempersoalkan Gibran seperti sebagai kita menghalangi adanya anak muda yang akan maju gitu. Anak muda itu harus maju, tetapi maju dengan cara etis. Anak muda yang maju dengan cara curang, itu artinya dia tidak mengerti bahwa kemudaan dia itu mestinya dia investasikan untuk masa depan, bukan untuk masa kini dengan mengambil alih kekuatan politik orang tuanya tuh. Jadi ini anak muda yang didesain untuk jadi lalim, untuk jadi zolim sebetulnya. Jadi kemudaan itu kan mestinya memekarkan harapan. Kalau sekarang kemudaan Gibran itu membatalkan harapan. Ya, ya, ya. Oke, tetapi saya kira sebenarnya Ibu Mega mesti tahu bahwa Ibu Mega tidak sendirian dalam situasi sekarang berhadapan dengan Pak Jokowi. Orang seperti Surya Paloh kemarin ketika berbicara dalam ulang tahun ke-12 Nasdem juga sudah bicara dengan sangat keras terhadap Jokowi. Meskipun tidak satu pun dia menyebut nama Jokowi, tapi orang paham kalimat-kalimatnya itu ditujukan untuk Jokowi, dan dia sendiri juga memberikan sinyal bahwa dia mengutip Bung Adam Malik, dia menyebutnya gitu bahwa bahwa semua pemimpin itu silih datang berganti gitu. Jadi akan ada masanya. Dan sementara dia juga menyebutkan bahwa seperti dikatakan oleh Bung Karno, sekarang ini sudah memasuki masa-masa yang berbahaya. Nah, ini kan sinyal-sinyal politik yang juga mesti dibaca oleh publik itu. Betul, Surya Paloh tentu ada dalam kemarahan, tetapi kita mesti hitung juga seberapa kuat sih kemarahan Surya Paloh itu. Kalau Hmm. di dalam rejim partainya sendiri masih ada potensi dua tiga orang itu disperindikan tuh. Hmm. Kalau masih ada diplomasi dengan istana untuk mengatur siapa yang sebaiknya jadi tim sukses Anies, dan itu sebetulnya juga hitungan bahwa Surya Paloh tetap masih lakukan tawar menawar politik. Kan Hmm. kita hormati itu sebagai interplay atau saling kirim sinyal secara politis. Tapi FNN tidak pernah mengambil sikap politik. Kita mengambil sikap etis dan akademis. Kalau Surya Paloh seorang etikus, dia cabut semua menteri dari situ tuh, dan lakukan semacam perlawanan politik dari luar, bukan ada di dalam melakukan perlawanan politik. Tapi itu sikap Surya Paloh, silakan aja. Sikap FNN tetap. Kalau Anda beroposisi keluar, itu baru namanya jagoan tuh. Kalau Anda masih ya kirim-kirim sinyal dengan bahasa yang Hmm. masih bersifat semiotik, itu artinya Anda belum sempurna ingin membatalkan proyek-proyek kecurangan dalam pemilu mendatang.
Itu Ya, intinya. Tapi oke, kita kasih semangat pada Pak Surya Paloh, kita kasih semangat pada Pak Ganjar Pranowo, supaya kita mengerti bahwa persaingan politik itu dimaksudkan untuk mencari calon atau calon pemimpin yang betul-betul bermutu tuh. Dan itu kira-kira yang selalu ingin didengarkan oleh eh, masyarakat sipil, oleh anak-anak muda, oleh BEM, bahkan oleh kalangan SMA sekarang yang makin lama makin kritis dalam ya. melihat permainan curang ini. Ya, dan saya kira peringatan yang sama juga kita sampaikan pada Ibu Megawati dan PDIP. Karena Ya. dengan suara mereka yang keras semacam itu, tapi ternyata mereka juga masih tetap mempertahankan para menterinya di kabinet. Kan itu juga orang kemudian juga tetap saja selain pertanyaan itu menimbulkan apa jangan-jangan juga masih tetap main di dua kaki. Kan itu kecurigaan itu nggak bisa ditepis begitu saja. Gitu. Ya kan, jadi intinya kalau ingin bersih, lakukan dari sekarang, jangan tuker tambah tuh. Lalu orang anggap ya Anda mau bersih, tapi Anda juga mau tuker tambah. Ini pesan khusus untuk Surya Paloh dan Megawati Soekarno Putri. Oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Tetap 0% dan kita benar-benar Nah, supaya semangat tidak ya. tuker tambah, mestinya dari dulu 0%. Ya, ya.